Berikutnya, kita akan melihat bagaimana menggunakan break dalam control flow do while. Sebelumnya kita sudah menggunakan break dalam control flow while. Sekarang kita akan melihat bagaimana break dalam control flow do while. Seperti biasa, agar mendapatkan gambarannya, langsung kita membuat satu source code bagaimana menggunakan break di dalam control flow do while. Nah, kita membuat satu kelas baru namanya control flow do while break. Seperti biasa, kelas baru ini kita simpan dengan nama yang sama dengan nama kelas, tapi dengan akhiran .java, dan kita simpan di folder src di bawah folder Java Console. Nah, sama seperti kelas control flow while break, sebenarnya control flow do while break juga tujuan sama, yaitu program yang akan meminta kita sebagai user untuk mengisi satu angka. Dengan angka yang kita isi, maka nanti program akan menampilkan bilangan ganjil yang pertama. Jadi kalau kita isi 2, maka nanti program akan menampilkan 2 bilangan ganjil yang pertama. Kalau kita isi 5, program akan menampilkan 5 bilangan ganjil yang pertama. Oke, biar dapat gambarannya langsung kita coba compile dan kita eksekusi. Pertama, kita perlu compile dulu. Nama kelasnya control flow do while break. Nah, kita melakukan compile dengan perintah java. Setelah berhasil di-compile, kita akan eksekusi dengan perintah java. Nama kelasnya adalah control flow do while break. Nah, jadi sama seperti control flow while break tadi. Nah, di program yang barusan kita bikin, di kelas yang baru kita bikin, itu program akan meminta kita mengisi satu angka. Nah, di mana nanti angka ini akan menampilkan bilangan ganjil yang pertama ya. Oke, kita samakan aja seperti tadi. Kita coba isi angka 2. Oke, kemudian kita tekan enter. Tapi sebelumnya mari kita lihat. Jadi di dalam source code control flow do while break, di baris 8-10 kita melakukan deklarasi variabel. Jadi pada akhir baris 10, pada waktu baris 10 dieksekusi, itu variabel i isinya 0, limit number masih belum ada nilai, number of odd itu udah isinya 0 ya. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 13 sampai 15. Nah, di baris 13 itulah yang sekarang terjadi di konsol ya. Jadi program meminta kita mengisi sesuatu. Nah, begitu kita nanti tekan enter mengisi sesuatu, contohnya angka 2 dan menekan enter, maka nilai 2 yang kita isi dari keyboard itu akan disimpan sebagai string di variabel input data, dan setelah itu input data yang isinya angka 2 string itu kita rubah menjadi tipe data bilangan int, dan kita simpan di variabel namanya limit number. Nah, untuk keperluan konversi string menjadi variabel int, itu kita menggunakan wrapper class integer dan metodenya parseInt. Ya. Oke, coba kita jalankan. Kita isi dengan angka 2, kemudian tekan enter, dan kita lihat hasilnya. Nah, setelah kita isi angka 2, kita tekan enter, maka baris 15 itu selesai dijalankan, sehingga limit number, variabel limit number itu akan berisi angka 2 ya. Jadi limit number akan berisi angka 2 sesuai dengan yang kita isi dari keyboard. Setelah itu proses akan berjalan ke baris 17, di mana di baris 17 itu akan menampilkan tulisan sebelum do while. Jadi ini, sebelum do while. Oke, nah setelah itu di baris 18, program atau source code itu masuk ke control flow do while ya. Jadi kalau kita lihat, control flow do while itu mulai dari baris 18 dan terakhir di baris 31. Ya, jadi do while itu, statement do while itu ada di baris 18 sampai baris 31. Nah, bagaimana cara kerjanya antara do while dan kemudian break? Nah, mari kita lihat simulasinya. Oke, mari kita lihat. Kita balik lagi sebelum masuk ke do while.
Jadi di akhir baris 10 itu variabel i nilainya 0, limit number belum ada nilai, number of odd 0. Setelah baris 15 dijalankan, setelah kita mengisi sesuatu, dengan kondisi kita mengisi angka 2, maka limit number isinya 2 ya. Jadi i 0, limit number 2, number of odd 0. Jadi pada waktu baris 18 dijalankan, kita memiliki kondisi i 0, limit number 2, odd number 0. Oke. Jadi pertama kali baris 18 dieksekusi, kita memiliki kondisi nilai variabel sebagai berikut. Nah, mari kita lihat prosesnya. Proses dual akan dijalankan, masuk ke baris 19, tidak terjadi apa-apa. Kemudian ke baris 20, di sini kita menemukan operator plus-plus terhadap variabel i, yang artinya nilai variabel i ditambah 1. Karena nilai variabel saat ini 0, ditambah 1, maka nilai variabel i menjadi 1. Nah, jadi setelah eksekusi baris 20, nilai variabel i menjadi 1. Di baris 21, kita menemukan ekspresi if ya, control flow if dengan ekspresi i %2 sama dengan 1. Oke, langsung kita ganti aja. Pada saat ini, i nilainya 1, sehingga ekspresi ini menjadi 1 %2 sama dengan 1. Nah, kita tahu di sini ada dua operator, yaitu operator persen untuk sisa pembagian dan operator pembandingan ya, sama dengan. Nah, kedua operator ini memiliki level yang berbeda. Jadi, operator sisa pembagian itu prioritasnya atau levelnya lebih tinggi. Sehingga jika ditemukan dibandingkan dengan operator sama dengan, maka ekspresi ini yang akan dikerjakan lebih dahulu. Jadi JDK akan mengerjakan ekspresi ini, yang artinya 1 dibagi 2, sisanya berapa? Itu menjadi 1 dibagi 2, sisanya 1 ya. Nah, kemudian sama dengan 1. Ini dia. Nah, jadi ekspresi ini setelah diproses menjadi seperti ini ya, 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita evaluasi ekspresinya. Apakah benar 1 sama dengan 1? Oh, benar ya, true. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, baris 21, ini ekspresi ini nilainya true. Sehingga kita tahu, jika ekspresi dari if true, maka baris 22 sampai 25 itu dijalankan. Oke, proses akan masuk ke baris 22, tidak terjadi apa-apa. Ke baris 23, di sini kita menemukan lagi operator plus-plus terhadap variabel number of odd, yang artinya nilai variabel number of odd itu ditambah 1. Saat ini, nilai variabel number of odd adalah 0. Sehingga ditambah 1 menjadi 1 ya. Nah, sehingga pada saat baris 23 selesai dijalankan, nilai variabel number of odd menjadi 1. Berikutnya, kita menampilkan tulisan ya. Kita menampilkan data ke layar dengan menggunakan metode printf, kita menampilkan nilai i. Saat ini nilai i adalah 1. Oke, sehingga di layar akan muncul 1. Proses berhenti sampai di sini. Itu yang terjadi di baris 24. Kemudian akan diteruskan ke baris 25, tidak terjadi apa-apa. Dan proses diteruskan ke baris 26. Nah, di sini ditemukan lagi satu ekspresi, satu control flow if ya, dengan ekspresi number of odd sama dengan limit number. Mari langsung kita isi ganti nilai variabel ini. Number of odd saat ini adalah 1. Limit number saat ini nilainya masih tetap 2 ya. Nah, jadi kita mendapatkan ekspresi seperti ini. Apakah benar 1 sama dengan 2? Oh, salah ya, false. Nah, sehingga kita tahu bahwa ekspresi di baris 26, yaitu number of odd sama dengan limit number, itu nilainya false. Karena false, maka baris 27 dan baris 29 itu diabaikan, dan proses akan diteruskan ke baris 30. Di baris 30, di sini kita menampilkan tulisan setelah break ya. Jadi setelah di atas kita menampilkan nilai i, maka kita menampilkan tulisan setelah break, sehingga muncullah seperti ini.
Nah, setelah baris 30 selesai, proses akan diteruskan ke baris 31. Nah, di sini ada ekspresi ya. Ekspresinya kebetulan kita bikin selalu true. Sehingga perulangan ini, dual ini akan selalu terjadi ya. Nah, karena menemukan ekspresinya true, maka proses akan kembali lagi ke baris 18. Oke. Nah, pada waktu masuk ke baris ke-18, nilai ini kita update ya. Jadi setelah baris 31 tadi dan balik ke 18, kita sudah memiliki nilai yang berbeda. I sudah sama dengan 1, limit number tetap 2, number of odd 1. Oke. Jadi pada saat proses balik lagi ke baris 18, kita sudah memiliki nilai variabel sebagai berikut yang sudah terperbaharui ya. I sama dengan 1, limit number 2, number of odd 1. Proses akan terus di baris 20, sama seperti tadi, variabel I itu nilainya ditambah 1. Saat ini variabel I nilainya 1, ditambah 1, sehingga menjadi 2 ya. Sehingga setelah baris 20 ini dijalankan, maka nilai I menjadi 2. Kemudian di baris 21, sama seperti tadi, kita menemukan ekspresi I bagi persen 2 sama dengan 1. Langsung kita ganti nilainya. Saat ini I nilainya 2, maka 2 persen 2 sama dengan 1. Nah, kita menemukan ekspresi ini. Nah, mari kita analisa. Nah, seperti tadi, yang akan diproses dulu adalah ekspresi ini ya. Jadi, berapa sisa pembagian dari 2 bagi 2? Jadi, 2 dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0. Oke, jadi ekspresinya akan menjadi seperti ini. Kita mendapatkan ekspresi baru, 0 sama dengan 1. Mari kita evaluasi, apakah benar 0 sama dengan 1? False ya. False. Nah, jadi expression if di baris 21 saat ini adalah false. Karena false, maka baris 22 sampai 25 itu diabaikan, dilewati, dan proses akan diteruskan ke baris 26. Di baris 26, kita juga menemukan satu ekspresi ya dari control flow if, yaitu number of odd sama dengan limit number. Sama seperti tadi, langsung kita ganti nilainya. Number of odd itu 1, limit number itu 2. Jadi ekspresinya menjadi, nah mari kita lihat. Apakah benar 1 sama dengan 2? Oh salah ya. False. Karena false, karena ekspresi ini nilainya false, maka baris 27 sampai 29 itu diabaikan. Dan proses akan diteruskan ke baris 30. Di baris 30 itu akan menampilkan tulisan setelah break. Inilah yang terjadi. Oke, kemudian proses terus ke baris 31. Di sini ada ekspresi lagi, tapi seperti kita lihat ekspresinya true, sehingga proses perulangan dilakukan lagi, dan proses kembali lagi ke baris 18. Nah, pada waktu baris 18 ini mau dijalankan, itu kita sudah memiliki nilai baru ya. I sama dengan 2, limit number tetap 2, number of odd tetap 1. Nah, jadi pada waktu proses balik lagi ke baris 18, ke do, maka kita sudah mendapatkan nilai variabel yang baru. Oke, kita proses lagi, 19 dilewatin, bukan dilewatin, tidak terjadi apa-apa. Baris 20 itu variabel I ditambah 1. Saat ini variabel I2 ditambah 1 itu menjadi 3. Kemudian di baris 21 ada control flow if, expression-nya seperti ini. Langsung kita ganti. Jadi I saat ini 3, sehingga I persen 2 sama dengan 1 menjadi 3 persen 2 sama dengan 1. Nah, kita sederhanakan dulu, kita proses dulu ekspresinya. Kita proses yang ini dulu. 3 dibagi 2, sisa pembagiannya berapa? 1 ya. 3 dibagi 2, sisa pembagiannya 1. Sehingga ekspresi yang ini, itu berubah menjadi 1 sama dengan 1. Kita mendapatkan ekspresi baru. Nah, mari kita lihat ekspresi berikutnya. Apakah benar 1 sama dengan 1? Oh, salah ya. Benar ya, true ya, sorry.
Apakah 1 sama dengan 1? Ya udah, true. Nah, karena true, maka baris 22 sampai baris 25 itu dijalankan. Oke, kita mulai. Baris 22 tidak terjadi apa-apa. Di baris 23, di sini kita menemukan number of odd itu menggunakan operator plus-plus, artinya nilai number of odd itu ditambah 1. Saat ini, nilai variabel number of odd adalah 1. Dengan ditambah 1 sehingga menjadi 2. Nah, jadi setelah baris 23 dijalankan, nilai number of odd itu 2. Kemudian di baris 24 itu menampilkan ya. Di sini kita menampilkan nilai I. Saat ini nilai I adalah 3. Sehingga yang muncul adalah ini. Ya, 3. Muncul 3. Kemudian kita terus ke baris 25, tidak terjadi apa-apa. Di baris 26, kita menemukan lagi satu control flow if dengan ekspresi number of odd sama dengan limit number. Langsung kita ganti nilainya. Number of odd saat ini 2. Limit number sama saat ini 2. Nah, mari kita evaluasi. Apakah benar 2 sama dengan 2? Oh, benar ya. True. Hingga ekspresi ini nilainya true, maka baris 27 sampai 29 itu dijalankan. Nah, ternyata di baris 28 kita melakukan break ya. Jadi di baris 28 kita menggunakan control flow break. Nah, ini artinya dengan ditemukannya break, maka proses perulangan do while itu selesai, berakhir ya, atau exit lah. Jadi pada saat satu control flow break ditemukan dalam satu do while, maka proses do while itu akan berhenti. Ya, jadi kalau kita balik lihat source code, nah ini. Jadi break ini ada di dalam do while. Jadi proses do while itu dari baris 18 sampai 31. Kemudian break itu ada di baris 28. Nah, pada saat break ini dijalankan, nah karena kita lihat tadi kondisinya true ya. Kondisinya true, maka baris 27, 29 dijalankan, dan ternyata di baris 28 itu ada break ya. Nah, maka artinya proses perulangan do while itu akan selesai dan proses akan diteruskan ke baris sesudah do while. Jadi kita lihat do while itu dari 18 ke 31, sehingga artinya baris sesudah do while itu adalah baris 32. Sehingga pada saat break ini dijalankan, maka proses akan diteruskan ke baris 32. Di mana baris 32 ini menampilkan tulisan setelah do while. Sehingga tadi setelah kita menampilkan angka 3, maka berikutnya yang ditampilkan adalah setelah do while. Ya. Nah, jadi itu penjelasan mengenai break di dalam do while hampir mirip. Intinya, break jika ditemukan dalam satu do while, maka proses do while itu akan selesai dan proses akan diteruskan ke baris setelah do while. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan bagaimana break dan do while berkolaborasi.